Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali. Namun sebelum kita sharing, saya mau mengingatkan bahwa channel ini dibangun oleh seorang pemula. Jadi materi-materi yang disuguhkan di sini tentu diperuntukkan buat teman-teman yang masih pemula. Jadi buat teman-teman ya yang sudah mahir, yang sudah master ya bisa di skip saja. Namun begitu buat teman-teman yang masih pemula, saya mengharapkan jangan hanya menonton video dari channel ini aja, karena takutnya akan sangat menyesatkan. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, carilah referensi-referensi video lain dari channel lain, atau mungkin dari blog website yang lain, atau mungkin kalau mau cari mentor silahkan yang teman-teman yakini memang bagus. Nah, karena kalau hanya melihat dari channel ini saja dijadikan patokan, ini sangat berbahaya karena saya sendiri masih pemula. Oke, lanjut. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai referensi. Jadi teman-teman, menurut pendapat pribadi saya, ketika kita mau trading itu mau menggunakan teknik apapun, sebenarnya yang paling bagus itu ya follow trend. Nah, follow trend itu bagaimana? Ya, ketika terjadi tren turun seperti ini, ya kita akan mencari peluang-peluang sell, ya kan? Akan mencari peluang sell. Dan ketika trennya tuh naik, kita akan mencari peluang buy. Seperti itu. Nah, buy atau sell yang baik itu di mana? Ya, ketika dia pullback. Namun masalahnya ketika kita mendalami atau mempelajari yang namanya smart money concept, di mana area sell dan buy yang baik itu adalah ketika di area diskon dan premium atau di zona optimal trade entry, ya kan? Kalau kita tarik Fibonacci seperti ini, dimana kita ketahui bahwa di sini adalah level 50% atau equilibrium, maka ketika kita mau sell tentu di atasnya sini jika kita menggunakan teori diskon premium. Jadi kalau mau sell ya tidak boleh di bawah zona 50% sini, ya kan? Atau akan lebih jauh lebih baik ketika di zona optimal trade entry seperti ini sampai di zona order block ekstrim. Itu untuk sell. Tapi pada kenyataannya tidak selalu harga itu naik sampai ke zona yang kita inginkan. Dia sudah turun kembali seperti ini. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Jadi guys, seperti ini ya. Ketika kita melihat adanya batang panjang ya, batang panjang apa ya, seperti ini kan ada turun panjang seperti ini, kita akan mencari pullbacknya sejauh mana. Jadi kita akan mengukur power dari retracement atau pullbacknya itu sejauh mana. Caranya bagaimana? Kita gunakan Fibonacci juga, cuman caranya itu dibalik, ya kan, untuk mengukur yang namanya power atau sejauh mana sih pullback akan berjalan. Nah, caranya bagaimana? Kita akan mencari zona atau candle-candle dominan break buy. Nah, kalau kita lihat di sini ada candle sell panjang ini dan kemudian dia di break oleh 3 candle buy, ya kan? Artinya lebih dari 2 candle, dan di sini artinya terjadilah yang namanya dominan break buy. Lalu kita tandai seperti ini. Nah, ini kan candlenya nih, shadownya di sini kita kasih garis horizontal seperti ini, iya kan? Nah, jika sudah seperti itu, maka dimanakah body close di atas garis trendline ini? Ini cara seperti ini jika kita berada di pair mayor, dan USD CHF ini atau dolar Prancis ya, franc ini termasuk mayor. Jadi kalau mayor maka nariknya ya di close body yang ngebreak. Jadi seperti ini. Ini fibonya dari titik pertama kali menaruhnya di sini, di close bodinya seperti ini. Lalu ditarik kemana? Tarik ke bawah sampai ujung
shadow paling bawah sini. Nah, seperti ini. Maka kita akan melihat sejauh mana power retracement atau pullback chart ini, ya kan, harga akan sampai sejauh mana. Dan kita sudah menandai mulai dari level 1.618 sampai 2.168, paling ujung teman-teman tinggal nambahi 2.883, ini 1.883 seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat harga di level, ya kan, di level 16 poin ini 618 dia reject cuman sedikit. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat, jadi ini kita gabungkan dengan yang namanya supply demand juga. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di sebelah kiri di zone ini, kenapa kok dia hanya sedikit? Karena supply-nya yang di sini, ya ini, yang ini, kan? Ini sudah tidak fresh. Sebelumnya ini ketika harga turun di sini kan, nah ini kemudian sudah disentuh, ini kan sudah tidak fresh, sudah tidak ada imbalance. Nah kan, nah beda lagi dengan yang di atas ini. Nah, yang di harga 2.618. Kalau kita lihat di sini juga ada yang namanya supply, ya, hidden supply di sini. Ini guys. Nah, oke, kita tandai seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau kita sudah tandai seperti ini, lalu kita hapus saja Fibonacci-nya biar tidak ngeribeti. Nah, coba diperhatikan di sini bahwa supply yang di sini ini masih fresh. Di sini ada shadow, di sini tidak sampai menyentuh sini. Artinya ruangan ini adalah ruangan imbalance atau fair value gap, ya kan? Nah, di sini sudah memenuhi syarat bahwa order block ini secara smart money concept, ya kan? Ini memenuhi syarat untuk mementalkan harga atau kita gunakan untuk open posisi sell jika ada konfirmasi. Kenapa harus tunggu konfirmasi? Pertama, supply yang berada di sini ini masih di bawah zona equilibrium, belum berada di daerah optimal trade entry. Makanya kita harus benar-benar tunggu konfirmasi, ya kan? Oke, ketika nyentuh, harga sudah menyentuh di zona ini, apa yang kita lakukan? Kita bisa langsung turun ke time frame yang lebih kecil. Kalau mau SL-nya nggak terlalu besar, ya kita bisa langsung ke time frame M5 seperti ini. Lalu apa yang kita cari di sini? Nah, ya tentu saja konfirmasi bahwa harga benar-benar sudah mau turun gitu. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, oke, kita bahas. Oke, seperti ini. Yang kita perhatikan adalah di sini guys, ketika zona apa harga pertama kali masuk ke zona yang sudah kita marking tadi. Nah, ini ya. Nah, di sini terjadi yang pertama kali itu terjadi high pertama, ya kan. Kemudian high yang pertama ini di break, ya kan, di break ini, kemudian turun. High ini kan turun sempat membuat low di sini, ya kan, buat low di sini. Oke, nah kemudian dia naik membuat higher high, ya kan, ngebreak ini, kemudian turun dan akhirnya ngebreak ini. Ini yang dinamakan di sini adalah change of character, ya kan. Mana change of character? Ya ini guys, ini adalah change of character. Oke, nah, ketika sudah terjadi change of character, apa yang kita lakukan? Ya, kita akan mencari di atasnya sini, di atasnya change of character ini, harga yang break ini adalah apa? Supply yang masih fresh, yang meninggalkan imbalance. Nah,
Kalau kita lihat kan di sini nih, ini adalah candle terakhir buy yang kemudian dihabiskan oleh candle sell. Maka kita akan tandai di sini. Tandai seperti ini, ya kan? Oke. Ini adalah zona apa namanya, order block. Kemudian di bawahnya sini juga ada hidden order block. Oke, di sini. Dan di bawahnya lagi di sini ada yang namanya imbalance, mana adalah candle ini kita ukur dari shadow yang ini kan ada candle kan panjang, yang ini panjang ini. Nah sebelumnya itu candle yang ini kita ukur dari shadow sini sampai yang sini, yang paling tinggi ini mana. Artinya ketika shadow ini nggak ketemu sama ini masih ada ruangan kan, masih ada batang kosong di sini yang harus diisi, ya itu namanya, ini namanya imbalance. Nah artinya kalau sudah seperti itu, dua syarat sudah terpenuhi, ada order block yang masih fresh, dan kemudian ada ini order block yang ini, yang hidden ini masih fresh. Kalau yang atas ini sudah kecucuk guys. Kecucuk mana? Kecucuk sama shadownya body ini, candle ini kan ketika di sini open candle naik, nah ini sudah nggak menyisakan imbalance, ada shadow di sini yang sudah dilewati di sini, maka yang masih fresh ya yang ini. Kemudian di sini ini adalah imbalance-nya, ya kan. Nah itu dua syarat. Syarat yang ketiga yang harus dipenuhi adalah yang ini. Di sini ini ada berapa shadow, ini banyak di sini. Ini adalah equal high liquidity, ya kan. Kalau saya tarik garis seperti ini equal high liquidity. Jadi sudah terpenuhi untuk open posisi sell di zona ini. Nah kalau kita tarik juga di sini, ini juga trendline liquidity, ya kan. Ini jadi ketika kita sudah menemukan di zona konfirmasi, ya di area konfirmasi ini yang namanya order block yang masih fresh, kemudian disusul dengan adanya imbalance seperti ini, dan ditambah dengan apa namanya liquidity area seperti ini, maka kita bisa pending sell di sini, ya, di pending sell di sini setelah tentunya terjadi change of character. Kenapa? Ya syarat pertama ya harus ada change of character. Kalau seperti ini gimana targetnya? Targetnya ya sampai sini, di low-nya sini. Kecuali nanti kalau seperti ini sudah terjadi yang namanya break of structure, ya kan. Di sini terjadi yang namanya boss, ya kan. Kita sudah terjadi boss seperti ini, maka ketika harga balik lagi naik ke zona ini, kita bisa menargetkan yang lebih jauh kan, karena tanda-tanda reversal itu setelah terjadinya change of character harus disusul dengan namanya break of structure gitu ya. Dan di sini terjadi lagi zona liquidity trendline. Nah ternyata di sini masih bisa digunakan untuk open posisi sell seperti itu guys. Nah kalau sudah seperti itu berarti targetnya mana? Targetnya adalah supply demand yang paling bawahnya lagi. Nah bisa di sini ya, di sini ya. Ya rasionalnya ya di sini, setidaknya di sini. Gitu. Pakai horizontal line. Oke, jadi seperti ini kita bisa sell yang pertama. Mana selnya? Di sini ini tadi dengan targetnya di sini. Nah seperti ini. Kemudian yang kedua, ketika sudah terjadi yang namanya break of structure, ada change of character disusul dengan break of structure, maka kita bisa sell lagi di order block yang kedua sini.
kan, dengan target di bawah sini. Oke, seperti ini guys. Nah, oke, seperti itu aja caranya, cara mencari peluang entry ya. Cara mencari peluang entry jika terjadi harga sudah terjadi konfirmasi dan tidak sampai ke area zona equilibrium melebihi atau zona yang namanya optimal trade entry. Optimal trade entry itu kan kalau kita tarik Fibo itu di zona 0,7 sampai 0,883 seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu ya kita lihat ketika dia mulai terjadi pullback tadi ya kan, terjadi pullback, apa yang dilakukan harga ketika dia mau pullback? Apakah dia membuat dominan break? Kalau dia membuat dominan break ya kita ukur saja kekuatan dia pullback itu akan sejauh mana, kemana ini. Oke, seperti itu aja guys, semoga ya bermanfaat. Jadi saya ulang lagi, ketika kita menemukan tren yang sangat kuat panjang baik itu buy maupun sell, maka kita tunggu di area pullback. Nah, untuk menentukan sejauh mana pullbacknya, caranya kita cari dominan break yang berlawanan dengan tren. Itu untuk mengukur yang namanya sejauh mana pullback akan berjalan. Nah, ketika sudah, maka kita akan menemukan yang namanya rasio Fibonacci yang cocok. Yang di sebelah kirinya ada yang namanya supply demand yang masih fresh yang ditambah dengan adanya imbalance ya. Itu. Nah, setelah itu kita akan mencari konfirmasinya di time frame yang lebih kecil. Nah, caranya yaitu tadi sama, harus terjadi change of character dulu setelah menyentuh zona, lalu kita bisa mencari peluang dengan syarat yang sama. Setelah terjadi change of character harus ada zona supply demand yang masih fresh yang disusul dengan adanya imbalance dan liquidity. Jika ditambah lagi dengan break of structure setelah adanya change of character, maka kita bisa mencari target yang lebih jauh. Kenapa? Ketika ada change of character disusul dengan break of structure, itu artinya sudah terjadi yang namanya reversal. Tapi kalau hanya change of character saja, kita bisa open posisi, cuman biasanya hanya terjadi sideways atau bahkan akan berbalik arah seperti itu. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri saja sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.